والذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة، الحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضات الله تعالى وقربه وثوابه. ونوينا إدخال السرور في قلب حبيب المصطفى صلى الله عليه وصحبه وسلم وقلوب مشايخنا ووالدينا ومعلمه الله سبحانه وتعالى من صالح النيات. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah, kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana dengan taufik dan hidayahnya, dengan pertolongannya, kita bisa sama-sama berkumpul di malam yang penuh berkah ini, di majelis yang mulia ini. Alhamdulillah, kita sudah bersama-sama mengagungkan dan bersolawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan perkumpulan kita, dengan solawat kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala ampuni segala dosa kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala berkahi kehidupan kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala panjangkan umur kita. Allah Ta'ala sehatkan badan kita, demikian juga keluarga kita. Semoga kita semua dan keluarga kita semua dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita diberikan kebahagiaan dunia dan akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Meneruskan pembacaan kitab An-Nasaihud Diniyah karangan Al-Imam Al-Qutub Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad, nafa'ana Allah bihi wa bi'ulumihi wa bi asrarihi bid darain amin. Wa amma qillatur rahmati bil muslimin, adapun qillatur rahmah, sedikit berisi sifat kasih sayang terhadap siapa? Bil muslimin, terhadap orang-orang Islam. Wasyafaqatu alaihim, dan sedikit sifat pamarasan lawan orang-orang Islam. Alaihim, alal muslimin. Ini diantara sifat yang kada bagus nih lah. Kada banyak di dalam hati itu kasih sayang dan maras lawan orang Islam. Sedikit Presiden. Namun kita orang beriman tuh aturannya banyak. Paling kata jangan sedikit. Nah, melihat saudara kita nang tertindas, apalagi nang di bombardir musuh Islam, Yahudi, Israel, Zionis, yang ada melihat lagi manusia sebagai manusia. Nah, kita tuh melihat nangka itu tuh, nah jangan sampai kita kadada rasa di hati. Ini bisa orang karena ancakan sudah melihat berita itu biasa aja lagi deh. Aja mati pulang aja, bomnya pulang aja. Nah, padahal saudara kita ya, kalau paling gak ada kita, ya Allah, kita doakan mudah-mudahan saudara kita yang di Palestina terus lakas segera dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan musuh-musuh Islam dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan kita kadada rasa maras, kadada rasa kasih sayang. Siapakah itulah? Melihat saudara kita dapat musibah, kemun kawa dibantu, jangan malahan dihapusakan, hapus lakas jarak ya. Dasar pantas kebakaran situ tuh aja, bilang padangnya situ aja.
Jangan juga nangka itu bapandir. Menada kita nangkawa dibantu-bantu. Sekadang-kadangnya doakan. Nah, peduli itu nah jangan ada lalu maras di hati. Jarzidin ada pun sedikit maras di hati, sedikit kasih sayang di hati ini. Fadzalika yang demikian itu yadullu menunjukkan ala qasawatil qalbi. Orang yang kada maras di hatinya itu justru tanda orang itu hatinya karas. Hati karas. Nah, nyaman banget kita nih anak mengetahui hati kita tuh lembut kah, karas kah? Kayak apa? Bila kita orang ada dapat musibah, kita kada ada rasa maras di hati, kada ada rasa iba atau ada kasih sayang, tergerak hati hendak mendoakan bagus saja tuh kada ada, apalagi hendak menyumbang. Nah itu tanda dari Imam Haddad orang itu karas hatinya. Bahaya orang karas hati inilah. Bila orang sudah karas hati, itu dinasihati, dipadahi, malih hendak menurut. Karas hatinya karas. Lain orang lembut hati itunya dipadahi, dinasihati, mau menurut, mau mendengarkan, mau maasi. Itu orang lembut hati. Tapi sebaliknya bila orang karas hatinya, dipadahi kada mau, dinasihati melawan, menuntut ilmu, duduk di majelis ilmu sejam rasa seharian duduk, padahal ada sampai sejam, ada orang berwirid, membaca salawat, nuntut ilmu atau ya dilawasakan sejam lah. Oh mak rasa bilang seharian, nah, malih beribadah itu aja. Ngalih bana berat bana rasanya beribadah orang karas hati ini. Itu tanda itulah. Masing-masingnya kita nih malih hati kita. Bila kita tuh berat bana kebaikan, beribadah, sembahyang, atau tulak hadir ke majelis kebaikan, rasa berat bana hati itu tanda ciri hati kita tuh karas, kada lembut. Itu diantaranya lagi ya ini nih, sedikit pamarasan di hati itu kasih sayang. Sebaliknya orang karas hati itu ketujuh bajakan, ketujuh membuli, ya bahasa ini membuli orang, menggolimi orang, menyambati orang, meremehkan orang. Yalah. Itu kan menyakiti orang tuh. Kada ada kasih sayang di hatinya. Orang tuh hendaknya tuh dikalahinya terus, dihantaknya terus, ditindasnya. Tujuh menindas orang. Nah, itu tanda orang karas hati. Mudah-mudahan hati kita dilembutkan Allah Ta'ala. Jarzidin orang yang sedikit kasih sayang di hatinya, sedikit maras di hatinya. Ini sedikit lah, apalagi kada lalu. Itu menunjukkan karas hati. Wa 'alal fadhadah, dan menunjukkan atas membatu hati itu. Fadl wal ghildah itu muradib aja sama aja maknanya tuh, qasawah, fadhadah, ghildah.
Itu kurang lebihnya maknanya berataan karas, kajung, karas kajung pulang. Sudah karas kajung apa hati. Mantul, membulik betat. Hah? Mantul dipadahi mantul. Nah, apa? Bakoy. Betet benar aja. Artinya lambat benar ya. Lambat benar masuk. Semua sifat ini nih madmum, dicela atau tercela, wa qabihun, dan jelek. Apalagi manusia. Apalagi sesama manusia, apalagi sesama umat Islam, apalagi pulang sapundukan, apalagi sakamar pulang. Nah, ini ada makanan kawan dibantas, padahal lemarinya berkunci misalnya, habis isinya dia habis amannya. Nah itu kan divisi kasih sayang orangnya, jangan ditinggali lah. Oh kayak itu tinggali ya kain aja, jangan juga lah. Kata apa ya, kada boleh mau nampung orang tuh. Nah, irham man fil ard, kasihi sayangi siapa aja orang yang di atas bumi. Siapa aja tuh? Binatang. Jangan hendak ditindas-tindas, sih mau ada bahayanya juga. Samut kerja kenapa-napa kasih dipiciki. Laron nang kasihan bisi halarnya, dia paculi halarnya. Iya juga tuh. Tuh ada sifat kasih sayang karena ini bisi kucing ditangkapnya, dikurungnya, dimakani kada, dilepas kada sampai mati. Hah? Dengan sebab itu nya masuk neraka. Kan hewan lah, hewan. Ini jangan juga kita sakahandak lawan hewan. Nama ikut saya ikut jangan rangganya. Nah, tapi berataan di basmi ya. Kasihan nah, itu artinya kada bisa marasnya di hatinya. Nah apalagi manusia, coba kita lihat sifat-sifat orang soleh, orang wali lah. Ancak kita mendengar tentang kayak guru cantung tuh ya, samut aja dimakan di sini ya kan, samut tuh dibastilah dibawakan sini makanan tiap hari kan, memang anak itu orang-orang soleh tuh. Kasih sayang lawan binatang, apalagi terhadap manusia. Bukti kasih sayang adalah bukti kasih sayang nang nyata. Kada hendak manusia itu terjerumus ke dalam dosa. Kada hendak umat Nabi Muhammad SAW itu masuk neraka, kada hendak. Nah, itu kasih sayang para orang-orang soleh. Makanya dilajari, dibawai kebaikan, dipikirakan yang kayak apa sarana-sarana kurang kebaikan. Itu kasih sayang yang luar biasa tuh. Bahkan itu yang paling utama, menyiapkan sarana-sarana kebaikan, memikirkan nang kayak apa kampung maju lawan kebaikan. Kemudian pulang membawai umat, menyadarkan umat dengan kebaikan-kebaikan, dengan nasihat, dengan ceramah, dengan macam-macam
sarana-sarana untuk mendekatkan umat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita inilah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam hati kita kasih sayang. Irham man fil ard, jar Nabi. Kasih sayangilah siapapun yang ada di muka bumi. Napa balasannya? Yarhamka man fis sama. Niscaya engkau disayangi, dikasihi man fis sama oleh orang-orang yang penduduk langit dari kalangan malaikat. Nyaman malaikat sudah sayang katuju lawan orang tuh nyaman hidup. Didoakan malaikat, Mikael mendoakan dan membagi rizki nih. Mun Mikael tuh sayang lawan kita, mudah benar rizki, nyaman benar rizki. Mun penduduk langit tuh para malaikat berdoa, ya Allah, tuh pulan tuh nah, urang tuh nah, sifatnya kasih sayang benar lawan makhluk. Ya Allah, mudahkan hidupnya, kabul doa malaikat tadi. Pasti, karena malaikat tahu aja kita orang nama maksum kada berdosa ya, karena malaikat kita doanya kabul. Nah maka dari itu perhatikan bujur-bujur sifat kasih sayang ini. Irham man fil ard yarhamka man fis sama. Irham turham. Irham bersifat kasih sayanglah engkau, turham niscaya engkau dikasih sayangi juga. Niscaya engkau dikasihi juga. Al jaza min jinsil amal. Balasan dari Allah Ta'ala itu sesuai amal kita. Kita maras, kita sayang lawan orang, hasilnya, balasannya kita pun dikasihi juga. Kita pun dapat rahmat dari Allah Ta'ala juga. Sebaliknya kita ada maras lawan orang, kita ada bersifat pengasipannya yang lawan orang, niscaya Allah pun kada merahmati kita juga. Allah pun kada mengasihi kita juga. Wal'iyadzubillah. Maka itulah innama yarhamullahu min ibadihi ruhama. Hanya saja Allah mengasihi, merahmati daripada hamba-hambanya yang bersifat kasih sayang. Dicabut kasih sayang di hati seseorang, tunzak itu dicabut, diambil. Illa min syaqiyyin, kecuali dari orang yang sudah ini itu ditulis celaka. Kan luar biasa nih lah sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jarsidin tidak dicabut rasa kasih sayang di hati seorang hamba kecuali hamba tersebut sudah ditulis orang itu celaka. Bahaya benar nih. Namun kita pada penyayangan, tandanya juga tadi yang paling besar tanda orang sayang itu kada membiarkan saudaranya di dalam maksiat. Itu tanda sayang tuh. Ada sebaliknya, mau ditagur aja, berarti kada sayang aja. Nang kayak kuitan tuh. Ada anak nang halus, bapak bermain-main lading nang landap.
lading nang tajam, parang abahnya nang basah nyar. Umur 4 tahun masih ya lah, yang belum tamyiz nih. Wah, jadi diambil sarik anak tadi. Jadi jar mamanya, jangan diambil biar disayang kalau anaknya. Nah, siapa nang bungol tuh? Hah? Nang mana nggak tima ambil kan, nang menyuruh ambil kan? Nah, itu takutan luka ya kalau. Nah, apalagi maksiat nang pacangan inya berdosa, dan dengan sebab dosa tadi inya masuk neraka. Adalah nih tuh kasih sayang ngarannya. Nah, ini ada orang menagur, orang memadahi, sarik, mangkep, maraju. Nah, ada kayak itulah. Wa qala alaihi salatu wassalam, la tunza'ur rahmah illa min syaqi. Tidak dicabut sifat kasih sayang dari seseorang kecuali orang tersebut sudah ditulis celaka orang itu. Wa man lam yajid fi qalbihi rahmah, dan siapa orang yang tidak menemukan di dalam hatinya sifat kasih sayang, wa syafaqatan, kadada di hatinya rasa maras, ala jami'al muslimin, atas semua orang Islam, la siyama ala ahli al-masaib wal balaya, terlebih-lebih terhadap orang yang kena musibah-musibah, wal balaya, dan orang yang terkena cobaan. Ya julun tadi lihat orang kena cobaan, kemalingan kah misalnya, atau kebakaran kah, orang kadang lalu bahkan tertawanya maha pusakan. Nah, kenapa? Belum lagi wa ahlu dha'fi wal maskanah, dan orang yang lemah, wal maskanah, orang miskin, kasihan. Kadang di hatinya tergerak hendak membantui, apalagi lah maras ya ada. Ketika Nabi Muhammad SAW mencium kananakan Nabi, dicium Nabi kan ya Allah Ta'ala, wa ma arsalnaka illa rahmatan. Nabi itu sabukuan rahmah sidin, sabukuan sidin kasih sayang. Innama ana rahmatun muhdah ya Nabi, hanya saja aku ni rahmat yang dihadiahkan oleh Allah Ta'ala. Aku ni hadiah Allah Ta'ala berupa rahmah, kasih sayang. Jadi di antara kasih sayang Nabi itu, Nabi bilanya ada kananakan halus dicium sidin, cium sidin. Jadi melihat orang Arab Badui, sahabat ya, wahai Rasulullah, pian cium ke anak tadi, pian mencium anak kah, kananakan nih. Ulun bisi banyak anak, saya iko nggak bisa ulun cium. Ulun banyak bisi anak, ada bisa ulun cium anak ulun. Saking karasnya hati. Ada bisi pemarasan, ada rahmat di hati. Jar Nabi, afala tunza' min qalbika ar-rahmah. Oh, mak jar Nabi, terlalu ikam dicabut kada kasih sayang di hati ikam. Kada ada ikam ni bisi kasih sayang di hati. Nah, artinya tuh jangan mangka itu. Masa 10 bisi anak kada pernah menyayangi anak. Anak seorang lah, lain anak orang lain lah.
anak orang dicium ini padahal genal ada anak orang. Itu mah kamu lain kasih sayangnya itu. Oh kayak itu aja kasih sayang mencium anak. Soalnya anak nama begincu misalnya dicium lain orang. Nah, kadzalika liqasawati qalbih. Orang yang ada maras di hatinya itu menunjukkan keras hatinya. Wa dha'fi imanihi, dan lemah imannya. Wa bu'dihi an rabbi, dan orang itu jauh daripada Tuhannya. Orang yang keras hati nih jauh daripada Allah. Mudah-mudahan kita jangan keras hati kita lah. Hati kita dilembutakan oleh Allah Ta'ala. Di antara amalan hati lembut, supaya hati lembut nih ya hadir-hadir majelis ilmu nah seperti ini. Baku kumpulan kebaikan nih, membaca sholawat, kita berkumpul, hadir majelis maulid, itu melembutakan hati. Ya lah, obat hati. Kemudian banyaki membaca sholawat. Kemudian ketujuh, bebersih, baik itu membersihi nang umum atau nang sampah seorang ya Allah, dengan niatan mudah-mudahan Allah Ta'ala bersihkan hati kita juga. Makanya luar biasa orang yang ketujuh khidmah ya, yang ketujuh membuang sampah, yang ketujuh bebersih. Tapi cuman bujur-bujur ikhlas niatakan ya Allah nah ulun membersihi sampah ini misalnya, membersihi nang riget-riget ini, dan mudah-mudahan hati ulun dibersihkan juga. Ya. Ini kada malahan marigati membuang sampah sembarangan. Nah, itu malahan hati kita nang riget jadinya. Ada peduli lawan orang. Ya, mudah-mudahan hati kita dibersihkan oleh Allah Ta'ala. Wa amma su'udzan bil muslimin. Pulang, ini sifat yang ada bagus pulang. Adapun sangka jahat terhadap orang Islam. Famadhmumun qabihun, maka sifat sangka jahat ini tercela dan sangat-sangat jelek. Di antara penyakit hati juga nih. Bila orang tak ada di dalam hati sangka jahat, berarti orang tuh sakit. Mun badan awak aja nang sakit, kau aja kita ke dokter. Ini hati nang sakit. Maka sakit hati ini lebih daripada sakit badan. Mun sakit awak aja ya kan mati kita ampih. Mun mati ampih sudah sakit. Tapi mun sakit hati kada sembuh-sembuh sampai di akhirat mun mati dalam hati dalam keadaan kotor ya, sakit hati itu ya hati yang kotor, hati rigat. Maka wala'iyadzubillah tempat yang ada di surga orang-orang yang kayak ini. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Wa qad qala alaihi salatu wassalam, Nabi bersabda tentang su'udzan, tentang menata hati kita nang kayak apa baiknya. Khoslatani, dua perkara, dua macam sifat. Laisa fawqahuma, tidak